Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yatrina, peserta Latsar Angkatan 1, kelompok 3 dari BPSDM Kabupaten Pasaman Barat. Di sini saya akan memberikan rangkuman modul 3, yaitu tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktek KKN. Kedudukan ASN. Kedudukan ASN ada dua, yaitu yang pertama PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Yang kedua, PPPK merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi ASN. Fungsi ASN ada tiga. Yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, sebagai pelayan publik. Yang ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Hak dan kewajiban ASN dan PPPK. Hak ASN yang pertama, mendapatkan gaji, mendapatkan tunjangan, dan mendapatkan perlindungan. Sedangkan hak PPPK sama dengan PNS, hanya saja PPPK tidak mendapatkan jaminan pensiun dan tidak mendapatkan jaminan hari tua. Kewajiban ASN adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual yang sepatutnya dilaksanakan oleh ASN. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN itu sendiri. Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan kebiragaman. Mekanisme pengelolaan ASN. Yang pertama, manajemen PNS terdiri dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan dan perlindungan, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, disiplin. Kedua, manajemen PPPK terdiri dari penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Yang kedua, Smart ASN. Literasi digital merupakan penggunaan media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Kompetensi literasi digital dapat dilihat dari yang pertama, digital
memahami dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, digital kultur adalah kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. 3. Digital etik adalah kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, digital safety adalah kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Etika bermedia digital merupakan panduan etis dan kontrol diri dalam menggunakan media digital. Alasan kenapa harus menerapkan etika dalam bermedia digital? Yang pertama, penetrasi internet yang sangat tinggi. Yang kedua, perubahan perilaku masyarakat dari media konvensional ke media digital. Yang ketiga, intensitas orang berinteraksi dengan gawai semakin tinggi. Implementasi literasi digital. Contohnya, yang pertama, mesin pencarian informasi berupa Google. Yang kedua, aplikasi percakapan dan media sosial. Contohnya itu ada WhatsApp. Kemudian yang ketiga, ada Instagram,